Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di zaman yang sudah modern ini, dokumen asli bukan hanya sekedar stempel instansi terkait dan formatnya saja. Identitas seseorang, sejarah akademis, dan status hukum, bahkan sampai sosial ekonomi dari sebuah keluarga bisa berubah hanya karena dengan satu dokumen palsu. Hari ini gua akan mencoba bertanya kepada AI tentang bagaimana cara membedakan dokumen yang asli dan dokumen yang telah direkayasa. AI juga akan mengurai masalah ini dari segi teknik, pola, dan metode. Dari dokumen di era digitalisasi sampai dengan era di tahun 1960 yang masih manual. Nah, sebelum kita mulai tanya-tanya ke AI, jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika kalian menikmati video gua kali ini ya. Dan tidak lupa kalau misalkan kalian mempunyai ide atau saran tentang ingin menanyakan sesuatu kepada AI, jangan lupa komen di kolom komentar. Halo ChatGPT. Kabar aku baik, terima kasih sudah tanya. Semoga kabarmu juga baik di sana. Ada yang mau kita obrolin lebih lanjut? Ya, benar sekali ya. Ini tentang dokumen palsu yang kemungkinan ada beberapa yang bisa direkayasa. Jadi, gue pengen tahu nih gimana caranya membedakan dokumen asli negara yang telah direkayasa sama yang palsu, seperti itu. Oke, jadi intinya kamu mau tahu gimana cara bedain dokumen negara yang asli tapi sudah direkayasa dari yang memang murni palsu ya. Nah, biasanya cara ngebeda itu gabungan dari beberapa hal. Pertama, dicek secara fisik apakah ada tanda-tanda pengeditan, misalnya cap atau tanda tangan yang kelihatan dikumpul ulang. Lalu, verifikasi administratif juga penting. Cokokin data di arsip resmi atau database yang sah. Kalau semuanya konsisten, itu ciri dokumen asli yang mungkin direkayasa sebagian. Kalau sama sekali nggak cocok di data resmi, ya kemungkinan besar itu palsu total. Jadi intinya gabungin pemeriksaan fisik, administratif, dan verifikasi data. Nah, yang paling fundamental dulu deh, yang sering orang salah paham. Banyak dokumen negara yang dilihat resmi atau otentik dari masyarakat luas, padahal belum tentu benar. Nah, apa indikator yang paling awal untuk membaca apakah sebuah dokumen negara tersebut punya potensi untuk dimanipulasi? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan memang sering banget jadi salah kaprah. Indikator paling awal sebenarnya ada pada hal-hal dasar yang mungkin kelihatan sepele. Misalnya format dokumennya apakah sesuai standar resmi yang berlaku di masa itu, jenis kertas atau material yang digunakan, dan bahkan bentuk cap atau tanda tangan. Kadang-kadang juga dari nomor seri atau penomoran dokumen itu sendiri, apakah masuk akal atau tidak. Jadi indikator paling awal itu seringkali dimulai dari melihat apakah elemen-elemen dasar dokumen itu sudah konsisten sama regulasi atau format resmi. Kalau dari hal-hal mendasar aja udah ada keanehan, itu tandanya ada potensi dokumen itu dimanipulasi atau malah palsu. Nah, kalau misalkan dokumen negara itu palsu, itu lebih sering ketahuan dari sisi fisik atau dari ketidakkonsistenan datanya ya? Nah, kalau soal itu sebenarnya bisa dua-duanya. Kadang dokumen palsu ketahuan dari sisi fisik, misalnya kertasnya terasa aneh, stempelnya kelihatan nggak wajar, atau tanda tangannya nggak konsisten. Tapi di era sekarang, justru banyak juga yang ketahuannya dari ketidakkonsistenan data. Misalnya data di dokumen itu nggak nyambung sama arsip resmi, atau nggak sinkron dengan database yang ada. Jadi secara praktik investigasi, seringkali keduanya saling melengkapi. Kadang dari fisiknya udah kelihatan janggal, tapi di sisi lain verifikasi data juga penting banget. Intinya kombinasi kedua hal ini yang biasanya bikin kita bisa lebih yakin apakah dokumen itu asli atau palsu. Nah, di dunia modern sekarang ya, software-software yang bisa mendeteksi dokumen negara itu palsu atau bukan itu apa aja ya? Coba bisa tolong sebutkan mungkin 3 aja deh. Tentu, di dunia modern sekarang ada beberapa software yang cukup sering digunakan untuk mendeteksi apakah dokumen itu asli atau sudah dimanipulasi. Salah satu yang cukup dikenal adalah software Adobe Photoshop Forensics atau sering disebut dengan teknik forensik digital yang bisa menganalisis apakah ada perubahan pixel atau tanda-tanda editan di dokumen yang di-scan. Selain itu ada juga software Amped Authenticate yang memang dirancang khusus untuk analisis forensik gambar dan dokumen untuk melihat apakah ada manipulasi atau perubahan yang tidak wajar. Dan satu lagi yang sering dipakai adalah HexEdit
editor atau software sejenis untuk melihat metadata dari file dokumen digital. Dari metadata ini kita bisa lihat apakah ada jejak-jejak editan atau perubahan yang mencurigakan. Jadi 3 contohnya, Adobe Photoshop Forensics, Amped Authenticate, dan Hex Editor. Itu beberapa alat yang sering dipakai buat deteksi manipulasi dokumen di era digital. Nah, kalau misalkan seperti alat AI, kemudian ELA, analisis pixel, bisa mendeteksi pemalsuan dokumen jadul di era 60 sampai 70-an. Bisa, tapi ada catatannya. Jadi alat-alat seperti AI, LA, Error Level Analysis, dan analisis pixel itu memang cukup bantu untuk mendeteksi kalau ada pemalsuan atau manipulasi digital yang dilakukan di masa kini, meskipun dokumennya dari era 60-an atau 70-an. Tapi perlu diingat, dokumen jadul itu awalnya kan manual dan fisik. Jadi alat-alat ini lebih efektif kalau dokumen tersebut sudah dipindai atau di-scan ke format digital dan kemudian ada indikasi editan digital di situ. Kalau manipulasi terjadi secara fisik di masa lalu, misalnya dipalsukan secara manual pada kertas asli, maka AI dan analisis pixel mungkin tidak akan menangkap itu secara langsung. Jadi intinya alat-alat ini bisa membantu mendeteksi manipulasi digital yang dilakukan pada dokumen jadul setelah dokumen tersebut diubah ke bentuk digital. Tapi untuk pemalsuan fisik murni dari era itu tetap butuh kombinasi metode lain. Oke. Nah, apakah tanda tangan pejabat masih menjadi elemen autentisitas tertinggi atau sekarang sudah tidak terlalu kuat lagi ya? Nah, soal tanda tangan pejabat, itu memang dulu bisa dibilang salah satu elemen autentisitas yang sangat tinggi. Tapi di era sekarang, meskipun masih penting, tanda tangan bukan lagi satu-satunya elemen yang paling menentukan. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali metode verifikasi lain yang lebih kuat, seperti verifikasi lewat database digital, QR code, atau tanda tangan digital yang lebih sulit dipalsukan. Jadi tanda tangan pejabat itu masih penting, terutama untuk dokumen-dokumen yang butuh legalitas formal, tapi sekarang dia lebih dianggap sebagai salah satu dari beberapa elemen verifikasi, bukan satu-satunya yang paling menentukan. Artinya, kalau cuma mengandalkan tanda tangan saja tanpa verifikasi lain, itu mungkin tidak sekuat dulu. Sekarang lebih ke kombinasi tanda tangan plus validasi digital. Oh, terus kalau misalkan tentang karakteristik fisik, nah, karakteristik fisik apa aja yang paling sulit dipalsukan dari dokumen negara era sebelum didigitalisasi? Nah, kalau bicara soal karakteristik fisik dokumen dari era sebelum digitalisasi, ada beberapa hal yang memang paling sulit dipalsukan. Pertama itu jenis kertasnya. Dokumen negara zaman dulu biasanya pakai kertas khusus dengan tekstur atau kualitas tertentu yang susah ditiru. Kertas era lama punya karakteristik penuaan alami yang nggak mudah ditiru oleh kertas modern. Lalu ada juga soal tinta dan cap. Tinta cetakan atau stempel basah pada dokumen lama punya sifat tertentu, misalnya jenis tinta yang sudah jarang digunakan atau cap emboss yang terasa timbul. Hal-hal ini sulit banget ditiru dengan alat modern tanpa terdeteksi. Selain itu ada juga watermark atau tanda air yang tertanam di kertas yang hanya terlihat di kondisi tertentu. Watermark ini khas dan gak sembarangan bisa dipalsukan. Jadi secara singkat, kertas dengan tekstur band penuaan alami, jenis tinta dan cap yang otentik, serta watermark adalah beberapa karakteristik fisik yang paling sulit dipalsukan dari dokumen negara era sebelum digital. Kalau misalkan masalah identitas seseorang, nah bagaimana cara mengidentifikasi perubahan tersebut dari lintas zaman, dari tahun dokumen yang di tahun 60-an sampai dokumen yang telah didigitalisasi? Nah, ini menarik karena soal identitas seseorang lintas zaman memang butuh pendekatan yang lebih menyeluruh. Cara mengidentifikasi perubahan identitas dari dokumen tahun 60-an sampai ke era digital biasanya dilakukan dengan melihat konsistensi data di setiap dokumen yang terbit di berbagai periode waktu. Jadi misalnya, kita mulai dari dokumen era 60-an seperti akta kelahiran atau ijazah, lalu bandingkan dengan KTP, KK, atau dokumen yang lebih modern seperti data NIK di era digital. Kita lihat apakah nawa konsisten dari masa ke masa. Jika identitas seseorang itu terjaga konsistensinya, misalnya nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang muncul di berbagai dokumen dari era 60-an sampai sekarang, maka itu tandanya identitasnya valid dan tidak ada perubahan yang mencurigakan. Sebaliknya, kalau ada perbedaan yang signifikan, seperti nama yang tiba-tiba berubah ejaannya tanpa alasan jelas, atau tanggal lahir yang tidak sinkron, itu bisa jadi petunjuk kalau ada manipulasi identitas di suatu titik. Intinya, dengan membandingkan dan menyusuri jejak dokumen dari berbagai era, kita bisa melihat apakah identitas seseorang itu konsisten, atau ada perubahan yang mencurigakan seiring berjalannya waktu. Kalau menurut lo sendiri ya, apa dokumen negara yang paling sering dipalsukan di sebuah negara saat ini?
Kalau menurut pandangan umum dan pengalaman yang sering diamati, dokumen negara yang paling sering dipalsukan di banyak negara saat ini biasanya adalah KTP atau identitas penduduk. Kenapa? Karena KTP atau identitas resmi ini adalah pintu utama untuk banyak hal, mulai dari akses layanan publik, pembukaan rekening bank, sampai hal-hal administratif lainnya. Selain KTP, dokumen seperti paspor juga sering jadi target pemalsuan karena bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri atau melakukan hal-hal lintas batas. Dan tentu saja dokumen pendidikan seperti ijazah juga cukup sering dipalsukan, terutama untuk kepentingan pekerjaan atau akademis. Jadi kalau harus memilih satu, mungkin KTP atau identitas penduduk adalah dokumen yang paling sering dipalsukan karena perannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan tentang pemalsuan dokumen ya, apa setiap pemalsuan tersebut selalu dilakukan dengan alat modern atau masih ada pemalsuan manual klasik yang lebih berbahaya karena terlihat alami, jadi susah untuk dideteksi seperti itu? Betul, dan ini memang jadi salah satu hal yang menarik. Nggak semua pemalsuan dokumen itu dilakukan dengan alat-alat modern atau teknologi canggih. Sampai sekarang masih ada juga pemalsuan yang dilakukan secara manual klasik yang kadang justru lebih rumit dideteksi karena terlihat lebih alami dan natural. Pemalsuan manual ini misalnya dengan cara memalsukan tanda tangan secara fisik, meniru jenis tinta atau cap dengan metode tradisional, atau bahkan memalsukan kertas dengan teknik penuaan buatan supaya terlihat seperti dokumen lama yang asli. Karena dilakukan dengan cara manual dan detail, hasilnya bisa terlihat lebih natural dan tidak langsung terdeteksi oleh alat digital. Jadi memang masih ada dua dunia, yang satu pemalsuan modern dengan teknologi canggih, dan yang satu lagi pemalsuan klasik yang kadang justru lebih sulit dilacak karena terlihat seperti dokumen yang benar-benar alami. Keduanya masih eksis dan itu yang membuat investigasi dokumen jadi semakin menarik. Nah, sekarang kita beralih ke akademisi ya di dunia pendidikan. Nah, kalau misalkan peran kampus atau institusi pendidikan dalam memastikan ijazah lama tetap bisa diverifikasi nggak sampai saat ini? Ya, peran kampus atau institusi pendidikan itu sebetulnya masih cukup besar dalam memastikan ijazah lama tetap bisa diverifikasi hingga saat ini. Banyak universitas besar atau institusi pendidikan yang punya arsip atau repositori khusus untuk data lulusan mereka, bahkan yang sudah lulus puluhan tahun lalu. Biasanya, kampus masih menyimpan catatan lulusan dalam bentuk buku induk atau arsip manual, dan sekarang banyak juga yang sudah mendigitalkan arsip-arsip lama tersebut. Jadi kalau ada permintaan verifikasi ijazah lama, kampus bisa mencocokkan data dengan arsip yang mereka punya. Intinya selama institusi pendidikannya masih ada dan arsipnya terjaga, mereka masih berperan penting dalam memverifikasi keaslian ijazah, termasuk yang dari era lampau. Oh, terus kalau misalkan ada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, tapi dia sempat untuk mengadakan sidang skripsi. Nah, apakah buku skripsinya tersebut akan bisa masuk ke perpustakaan? Biasanya, kalau seorang mahasiswa dinyatakan tidak lulus atau tidak menyelesaikan seluruh proses sampai dinyatakan lulus sidang skripsi, maka buku skripsinya tidak akan masuk ke perpustakaan resmi kampus. Perpustakaan kampus biasanya hanya akan menerima dan menyimpan skripsi yang sudah benar-benar disahkan dan dinyatakan lulus oleh penguji serta sudah melewati tahap revisi final. Kalau ada mahasiswa yang berhenti di tengah jalan atau tidak sampai tahap kelulusan, biasanya skripsinya hanya tersimpan di arsip internal dosen pembimbing atau di bagian administrasi fakultas sebagai dokumen internal, tapi tidak dipublikasikan atau dimasukkan ke dalam katalog perpustakaan. Jadi pada dasarnya, kalau skripsi belum sampai tahap final yang disetujui untuk kelulusan, dokumen itu tetap di luar koleksi resmi perpustakaan. Jadi kampus memang punya peran penting, tapi hanya untuk skripsi yang sudah benar-benar lulus verifikasi akademik. Dari sekarang masuk ke dokumen negara yang secara general ya. Kalau misalkan dokumen tersebut terlihat sangat meyakinkan, apakah itu otomatis itu asli? Atau justru semakin meyakinkan, malah semakin mencurigakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan memang cukup sering muncul di dunia investigasi dokumen. Faktanya, dokumen yang terlihat sangat meyakinkan itu tidak selalu berarti dia asli. Kadang justru kalau dokumen terlihat terlalu sempurna atau terlalu mulus, itu malah bisa jadi tanda tanya, karena dokumen asli biasanya punya karakteristik alami seperti tanda-tanda penuaan atau ciri-ciri khas yang wajar. Jadi dalam investigasi, dokumen yang terlihat sangat meyakinkan justru kadang perlu dicek lebih teliti. Penampilan yang terlalu sempurna bisa jadi kamuflase, dan itulah kenapa verifikasi detail seperti pengecekan fisik, metadata, atau cross-check dengan data resmi tetap penting. Singkatnya, dokumen yang kelihatan terlalu meyakinkan itu nggak otomatis asli dan justru harus tetap diuji lebih dalam.
Nah, apakah dokumen turunan itu bisa lebih dipercaya daripada dokumen aslinya ketika mengecek konsistensi identitas seseorang? Sebenarnya, dokumen turunan dan dokumen asli itu punya peran yang saling melengkapi. Dokumen asli tetap jadi sumber utama untuk verifikasi awal, tapi dokumen turunan seperti salinan resmi, catatan administratif, atau dokumen pendukung lain bisa membantu memastikan konsistensi identitas seseorang seiring waktu. Jadi, kalau ada keraguan terhadap dokumen asli, dokumen turunan yang konsisten dan tercatat dalam berbagai periode waktu bisa memperkuat keaslian identitas seseorang. Intinya bukan soal dokumen mana yang lebih dipercaya, tapi lebih ke bagaimana dokumen turunan bisa memberikan gambaran utuh dan konsisten tentang identitas seseorang dari waktu ke waktu. Nah, ini kan kalau misalkan ada dokumen negara yang sudah tua ya. Nah, bagaimana cara membedakan dokumen yang cacat karena usia dengan dokumen yang sengaja dipalsukan? Iya, ini memang tantangan yang sering muncul saat menghadapi dokumen negara yang sudah tua. Untuk membedakan antara cacat alami karena usia dengan pemalsuan yang sengaja dibuat, biasanya para ahli atau pemeriksa dokumen akan melihat beberapa hal. Pertama, mereka akan melihat pola penuaan yang wajar, seperti perubahan warna kertas, tekstur, atau degradasi tinta yang memang alami seiring usia. Dokumen asli yang menua biasanya punya ciri-ciri penuaan yang merata dan sesuai dengan usia dokumen tersebut. Kedua, mereka juga akan menggunakan alat forensik untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda manipulasi yang tidak wajar, seperti bekas penghapusan, penambahan tinta baru, atau bagian kertas yang terlebih muda dari bagian lain. Ini bisa ketahuan lewat analisis mikroskopis atau dengan teknologi pencahayaan khusus. Jadi intinya, dengan kombinasi antara pengecekan fisik alami dan alat forensik, bisa dibedakan apakah cacat itu murni karena usia atau ada unsur pemalsuan. Kalau misalkan dokumen dari era digitalisasi atau era sebelum digitalisasi, yang paling sulit diverifikasi keasliannya itu yang mana ya dan kenapa? Secara umum, dokumen dari era sebelum digitalisasi cenderung lebih sulit diverifikasi keasliannya dibandingkan dokumen yang sudah lahir di era digital. Kenapa? Karena dokumen sebelum era digital umumnya tidak memiliki rekam jejak digital yang mudah diakses dan diverifikasi secara cepat. Semua catatan lebih banyak berbentuk fisik, arsip manual, dan kadang arsipnya pun sudah berpindah tempat atau tidak lengkap. Di sisi lain, dokumen dari era digital lebih mudah diverifikasi karena biasanya punya jejak digital, bisa dicek ke database online, dan seringkali ada fitur keamanan tambahan seperti tanda tangan digital atau QR Code. Jadi dokumen dari era sebelum digitalisasi cenderung lebih menantang untuk diverifikasi keasliannya karena keterbatasan rekam jejak dan sumber verifikasi yang harus lebih manual. Nah, satu pertanyaan terakhir ya. Apa 3 langkah pertama yang harus mereka lakukan sebelum melapor resmi jika meragukan atas dokumen tertentu? Untuk 3 langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum melapor resmi kalau ada keraguan terhadap sebuah dokumen, biasanya langkah-langkah ini cukup membantu. Pertama, lakukan verifikasi mandiri dulu, coba cek elemen-elemen dasar yang bisa kamu lihat sendiri. Misalnya kesesuaian nama, tanggal, tanda tangan, atau hal-hal mencolok yang kelihatan janggal. Ini semacam pengecekan awal. Kedua, cobalah untuk menghubungi institusi atau sumber resmi terkait untuk verifikasi. Misalnya kalau itu dokumen pendidikan, coba hubungi kampus atau lembaga yang mengeluarkan. Kalau itu dokumen kependudukan, coba cek ke instansi yang berwenang. Ini langkah kedua untuk konfirmasi. Ketiga, simpan semua bukti atau catatan hasil pengecekan awal itu dengan baik. Jadi ketika nanti benar-benar perlu melapor resmi, kamu sudah punya dasar atau bukti pendukung. Ini akan memudahkan proses saat melapor dan menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan langkah-langkah awal. Jadi 3 langkah itu verifikasi mandiri, hubungi sumber resmi, dan simpan bukti sebelum melapor. Oke, terima kasih ya. Itulah beberapa pertanyaan dari gua untuk yang penasaran untuk gua tanyakan kepada lu, dan terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa ya di pembahasan selanjutnya. Sama-sama, senang bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Dan kapan-kapan kalau ada hal lain yang pengen dibahas, tinggal tanya aja. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Pada akhirnya, kebenaran dokumen negara bukan hanya tentang kertas yang dicetak puluhan tahun lalu, tapi tentang identitas manusia, sejarah hidup, dan jejak administratif yang membentuk status seseorang sampai hari ini. Kita hidup di zaman di mana manipulasi semakin canggih, namun jejak autentisitas tidak akan pernah bisa benar-benar hilang. Semoga video ini bermanfaat dan membantu untuk lebih cermat, kritis, dan sadar bahwa dokumen palsu walau hanya 1 lembar bisa menghancurkan masa depan. Saya pamit dan sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.